B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia yang diangkat setelah Presiden Soeharto mundur. Beliau memiliki nama lengkap Basyarudin Yusuf Habibie yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Dan inilah sikap berakhlak yang patut ditiru dari B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah penemu pesawat terbang pertama di Indonesia. Beliau membuatnya dengan mimpi besar agar Indonesia yang secara geografis berupa kepulauan dapat terkoneksi lewat udara. Tentu saja hal ini dapat membantu masyarakat Indonesia dalam mengirimkan barang, SDA, dan sebagai alat transportasi dari satu tempat ke tempat lain dengan waktu yang lebih singkat. Bapak B.J. Habibie adalah sosok yang bertanggung jawab, berintegritas, jujur, serta dapat dipercaya. Hal inilah yang membuktikan bahwa beliau tidak pernah terlibat kasus apapun sepanjang hidupnya. Beliau juga pernah menyatakan bahwa jadilah anak muda yang produktif dan takwa. Bapak B.J. Habibie merupakan salah satu anak muda Indonesia yang memiliki semangat juang tinggi dalam ilmu pendidikan, dan beliau sudah dikenal sebagai seorang intelektual. Beliau kuliah di ITB dan melanjutkan studi teknik penerbangan spesialisasi pesawat terbang di Jerman dan lulus dengan predikat cum laude. Bapak B.J. Habibie ditunjuk menjadi Menteri Riset dan Teknologi bersama para teknis IPTN. Harmonis. Bapak B.J. Habibie adalah salah satu pemimpin yang berpartisipasi di mana beliau selalu mengikut sertakan bawahan atau pengikutnya untuk bersama-sama berperan di dalam proses pengambilan keputusan. Dengan hal ini, keharmonisan antar pimpinan dengan bawahan yang diperlakukan sama sehingga membangun suasana kerja yang kondusif. Loyalitas Bapak B.J. Habibie ditunjukkan dengan kesetiaannya kepada tanah air, dikutip dalam buku Habibie dan Ainun. Bapak B.J. Habibie berkata, sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau tanah air memanggil, maka paspor Jerman akan saya robek dan kembali ke Indonesia. Terbukti pada tahun 1973, beliau kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto. Sebelum menjadi Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie melanjutkan pendidikan beliau di Jerman dengan latar ekonomi sosial, budaya, politik, dan agama yang berbeda. Beliau mampu bertahan dan melanjutkan pendidikan sampai selesai, bahkan dunia mengakui kecerdasan dan kehebatan beliau. Ketika menjabat sebagai presiden, banyak prestasi yang diraih walaupun perekonomian dalam keadaan tidak baik. B.J. Habibie mampu bekerja sama di berbagai bidang untuk memajukan negeri, terutama di bidang penerbangan. Setelah masa jabatan sebagai presiden berakhir, B.J. Habibie mendirikan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bernama The Habibie Center, yaitu pusat diskusi, seminar, dan penelitian mengenai iptek. Dan itulah sikap berakhlak yang dimiliki oleh B.J. Habibie.